Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog gua hari ini. Di siang hari yang cerah ini, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, rezeki yang melimpah untuk bro-bro dan sister-sister di luar sana, agar selalu mendapatkan kemudahan dari apa yang diinginkan. Oke, di hari ini gua akan membawakan kita membahas satu perkara yang sering ditanyakan. Gue akan membawakan judul di sini, isi kepala pria. Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk mendengarkan ocehan gue di siang hari ini. Jadi gue menulis buku ini tentang isi kepala pria itu dengan niat sederhana ya, untuk mengajak lu semua menyelami dunia yang seringkali terlihat sederhana di luar, tapi ternyata begitu kompleks di dalam. Cerita ini bukanlah kamus kehidupan pria, tapi lebih seperti cerita pemikiran dan refleksi yang mungkin bisa membantu kita memahami sudut pandang pria lebih baik, khususnya wanita ya. Dalam setiap bab kita akan membahas berbagai aspek penting dalam hidup, mulai dari kehidupan sehari-hari, cinta, pekerjaan, keluarga, hingga mimpi besar tentang masa depan dan kesuksesan. Semoga dari cerita ini bisa memberi wawasan baru, membuat kita tersenyum, atau setidaknya mengingatkan bahwa di balik segala topeng kuat dan tangguhnya seorang pria itu, mereka juga manusia yang bisa juga dengan segala pemikiran dan perjuangannya. Selamat mendengarkan, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam hangat dari gue sendiri, Birmantio Yudi. Jadi awal cerita ini dibuat dengan tujuan untuk membuka wawasan dan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia pikiran pria. Judulnya isi kepala pria. Dan gak juga sekedar menggali definisi sebuah kesuksesan dari sudut pandang seorang pria, tapi juga bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai lapisan yang membentuk cara berpikir mereka. Semoga ini bisa menjawab berbagai pertanyaan yang sering kali muncul dalam interaksi dengan pria, seperti yang mereka pikirkan tentang hidup, hubungan, pekerjaan, dan diri mereka sendiri. Oke, yang pertama, membuka perspektif tentang kesuksesan dalam pikiran pria. Jadi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sebuah kesuksesan pria, meskipun sering dikaitkan dengan pencapaian materi dan status, atau memiliki makna yang lebih luas bagi seorang pria. Melalui berbagai sudut pandang yang berbeda, kita diajak untuk lebih memahami bagaimana pria mendefinisikan sebuah kesuksesan dalam hidup mereka, baik itu dalam konteks pribadi, profesional, maupun sosial. Yang kedua itu adalah menggali aspek-aspek emosional dan psikologis. Gak jarang juga pria dianggap sebagai sosok yang tegas dan tidak bisa banyak bicara tentang sebuah perasaan mereka. Jadi semua ini membuka topik-topik yang seringkali terabaikan, seperti pentingnya kesehatan mental, emosi, dan hubungan pribadi dalam hidup. Dan juga bertujuan untuk membantu pembaca, baik pria maupun wanita, lebih memahami kompleksitas yang ada dalam pikiran pria, terutama dalam hal kebahagiaan, stres, dan keseimbangan hidup. Oke, yang ketiga adalah menumbuhkan empati dan pemahaman antar gender. Jadi diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik antara gender. Banyak kesalahpahaman yang muncul karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara pria berpikir dan merasakan. Dan ini bertujuan untuk mengurangi stereotip dan memberikan wawasan yang lebih objektif tentang dunia pria, yang bisa memperkaya interaksi dan hubungan antara pria dan wanita. Yang keempat itulah menjadi panduan bagi pria dalam menentukan definisi sebuah kesuksesan pribadi. Dan ini juga bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi pria dalam mengeksplorasi dan merumuskan definisi sebuah kesuksesan dalam diri mereka sendiri. Dengan melihat berbagai sudut pandang, diharapkan pria bisa lebih percaya diri dalam mengejar tujuan hidup
tanpa terpengaruh oleh ekspektasi sosial atau tekanan dari luar. Lanjut, yang kelima, memberikan inspirasi dan motivasi. Isi kepala pria bertujuan untuk menginspirasi pria untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih terbuka dan positif. Dengan memahami berbagai cara berpikir yang ada, kita bisa menemukan cara untuk mengatasi tantangan dalam hidup, menjaga hubungan yang sehat, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Tapi ini bukan hanya untuk seorang pria ya, tapi juga untuk siapa saja yang memahami lebih dari tentang apa yang dibalik cara berpikir pria dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lebih efektif dan penuh pengertian. Oke, kita bahas satu persatu untuk semuanya ya. Kehidupan, atau lebih dari sekedar bertahan hidup. Bagi pria, kehidupan seringkali terlihat seperti sebuah permainan strategi. Ada momen di mana semuanya terasa mudah, tetapi ada juga saat di mana beban seakan datang tuh bertubi-tubi. Apa yang ada di kepala pria? Bagaimana mereka memandang kehidupan dalam sehari-hari? Kehidupan bukannya sekedar jalani aja. Ada keinginan untuk menemukan makna, menjadi berguna, dan merasa dihargai. Meski kadang mereka terlihat santai, ada pemikiran yang sangat mendalam tentang bagaimana menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Pria juga seringkali dilihat sebagai sosok yang tangguh, bekerja keras, tapi benar seperti itu? Apa pria memang cuma diciptakan untuk bertahan hidup di tengah kerasnya dunia? Tentu aja enggak, ya kan? Pria itu lebih dari sekedar mesin yang terus berjalan. Di balik sikap tangguhnya, setiap pria mempunyai mimpi, perasaan, dan keinginan yang jauh lebih kompleks. Mereka bukan cuma makhluk yang hidup untuk survive, tapi juga punya kapasitas untuk tumbuh, menikmati hidup, dan berbagi dengan orang lain. Sayangnya, banyak pria yang tumbuh dengan beban ekspektasi. Mereka diajarkan untuk nggak menunjukkan kelemahan, untuk terus bekerja keras tanpa mengeluh, dan untuk jadi penyedia bagi orang lain. Padahal nih ya, hidup tuh bukan sekedar tentang bekerja atau memenuhi kebutuhan materi aja. Hidup juga tentang menikmati momen-momen kecil, tertawa bersama teman, merasakan hangatnya pelukan keluarga, atau bahkan sesederhana menikmati secangkir kopi sambil melihat matahari terbit. Pria juga punya hak untuk merasa bahagia, santai, bangga pada dirinya sendiri tanpa harus selalu jadi Superman. Jadi, bagaimana pria bisa hidup lebih dari sekedar bertahan dengan memberi ruang untuk dirinya sendiri? Hidup memang penuh tanggung jawab, tapi jangan sampai kewajiban itu membunuh sisi manusiawi kita. Luangkan waktu untuk hal yang bikin hati senang, seperti hobi atau waktu bersama orang yang tersayang. Gak apa-apa kok kalau sekali merasa sedih, kecewa, atau bahkan takut. Menunjukkan emosi bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kita manusia yang punya perasaan. Hidup gak selalu soal pencapaian besar. Terkadang kebahagiaan ada di hal-hal kecil loh, seperti menikmati makanan favorit, ngobrol dengan teman lama, atau segera tidur nyenyak seharian. Jangan juga terjebak pada definisi sukses versi orang lain. Apa yang bikin kita bahagia? Apa yang kita bikin hidup terasa bermakna? Itu yang seharusnya kita kejar. Pria itu lebih sekedar daripada makhluk yang bertahan hidup. Mereka punya kemampuan untuk menciptakan hidup yang penuh warna, makna, kebahagiaan, dan keindahan. Karena pada akhirnya, hidup itu bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal menikmati dan merayakannya. Cinta bagi pria ketika logika bertemu rasa. Pria itu gak peka, klise banget ya. Tapi apa itu semuanya benar? Di balik wajah cuek pria juga banyak cara unik untuk menunjukkan cinta. Mereka berpikir tentang cara melindungi, memberi kenyamanan, memastikan bahwa orang yang dicintai merasa aman. Namun, cinta bagi pria tidak selalu datang dengan kata-kata manis atau gestur romantis. Terkadang cinta ditunjukkan lewat tindak kecil yang seringkali gak terlihat. Jadi kita akan membahas bagaimana pria memandang cinta dan bagaimana mereka mengekspresikannya. Nah,
ini enak, asik nih. Tapi coba deh pikir lagi, apa benar semua pria nggak peka? Bener nggak sih ya? Ternyata di balik sikap cuek mereka, pria punya cara sendiri buat nunjukin rasa sayang. Mereka lebih fokus ke hal-hal yang kayak melindungi, bikin nyaman, atau memastikan orang yang mereka sayang ngerasa aman. Bukan berarti mereka nggak cinta loh. Cuma cara mereka aja yang nunjukinnya sering nggak pakai kata-kata manis atau gestur romantis yang kelihatan jelas. Kadang cinta mereka lebih banyak muncul lewat tindakan kecil yang mungkin kita abaikan. Nah, di bagian ini bakal ngajak kita buat lebih ngerti cara pria memandang dan mengekspresikan cinta mereka. Siapa tahu kita bisa lebih ngeh dan gak asal bilang mereka gak peka lagi. Yang ketiga adalah pekerjaan antara ambisi dan keseimbangan. Banyak pria yang menjadikan pekerjaan sebagai salah satu identitas mereka. Apa yang kamu kerjakan? Seringkali menjadi pertanyaan ketika bertemu pria baru. Mengapa pekerjaan begitu penting? Karena di sanalah pria seringkali merasa bisa membuktikan diri. Namun ada juga dilema, bagaimana menyeimbangkan ambisi dengan kehidupan pribadi. Bagaimana cara mereka menghadapi tekanan kerja sambil tetap menjaga kesehatan mental. Berat ya? Pria juga seringkali disosialisasikan dengan ambisi. Mereka dianjurkan sejak kecil untuk mengejar impian, menjadi pemimpin atau menjadi pemenang dalam hidup. Tapi siapa bilang ambisi itu harus selalu tentang kerja keras tanpa henti? Kenyataannya, hidup gak selalu melulu tentang ngejar puncak gunung kok. Kadang penting juga buat berhenti sejenak, menikmati pemandangan, dan bahkan mungkin berbagi cerita dengan sesama pendaki. Ambisi itu memang penting ya, bahkan bisa dibilang sangat vital. Itu yang bikin pria merasa punya tujuan, semangat bangun pagi, dan alasan buat terus maju meski tantangan menghadang. Tapi masalahnya, banyak yang terjebak. Mereka begitu fokus mengejar target sampai lupa sama satu hal yang gak kalah penting, yaitu keseimbangan. Bayangin nih, seorang pria yang sibuk mengejar karirnya, pekerjaannya selalu jadi prioritas, sementara kesehatan, hubungan dengan keluarga, dan waktu untuk diri sendiri jadi nomor sekian. Awalnya mungkin dia bangga, aku kerja keras buat keluarga, katanya. Tapi lama-lama dia mulai merasa lelah, bahkan kosong. Hubungan dengan orang-orang terdekat jadi renggang, kesehatan mulai menurun, dan yang tersisa cuma tumpukan target yang terus bertambah. Disinilah pentingnya keseimbangan, menjaga harmoni antara ambisi dan kehidupan pribadi. Itu bukan tanda kelemahan, tapi justru bukti kedewasaan. Karena pada akhirnya, apa gunanya mencari sebuah target kalau hati gak pernah tenang? Terus gimana dong caranya? Pertama, kenali apa yang benar-benar penting. Ambisi itu bagus, tapi penting untuk memastikan bahwa apa yang dikejar benar-benar sesuai dengan nilai dan tujuan hidup. Jangan sampai juga kita ngejar sesuatu yang ternyata cuma bikin orang lain kagum, tapi gak bikin diri kita sebahagia. Yang kedua, jadwal yang gak kaku. Banyak pria merasa harus terus on setiap saat, tapi gak ada salahnya dong bikin waktu khusus untuk berhenti. Entah itu malam minggu untuk keluarga, pagi untuk olahraga, atau sekedar waktu santai buat nonton film. Jadwal yang fleksibel tapi tetap punya ruang untuk kehidupan pribadi, itu kuncinya. Yang ketiga nih, tahu kapan bilang enggak ya. Pria seringkali merasa selalu bilang iya untuk semua tanggung jawab yang dia datang, tapi bilang enggak bukan berarti kita malas. Itu justru menunjukkan bahwa kita tahu batasan diri dan gak mau mengorbankan hal yang penting. Nextnya adalah harga diri. Terkadang pria selalu fokus pada hasil besar dan lupa menghargai pencapaian kecil. Berhasil meluangkan waktu untuk sarapan bareng keluarga, itu termasuk pencapaian. Bisa olahraga masih cuma 15 menit, itu juga pencapaian. Jangan lupa tepuk bahu sendiri dan bilang, good job bro. Berterima kasihlah untuk diri kita sendiri loh. Jangan malu. Karena juga cerita, ada kalimat bahwa pria tidak bercerita, tapi juga harus ceritakan bebanmu juga loh. Keseimbangan juga tentang berbagi. Jangan ragu cerita ke teman, pasangan, atau bahkan profesional
Tekanan udah mulai berasa gila ya. Kadang cuma berbicara, beban kita pikul terus dan terasa lebih ringan. Pada akhirnya ambisi dan keseimbangan itu seperti dua sisi koin. Mereka saling melengkapi, bukan bertentangan. Seorang pria yang benar-benar sukses bukanlah yang terus-menerus mengejar sesuatu sampai lupa menikmati hidup, tapi dia yang terus kapan tahu harus maju, mundur, berhenti, bersyukur. Karena di tengah segala kesibukan, hidup tetap harus dirasakan, bukan cuma dikejar. Keluarga itu tempat pulang yang sungguhnya ya. Keluarga adalah fondasi bagi banyak pria. Meski kadang-kadang hubungan dengan keluarga terlihat datar atau bahkan penuh tantangan, di balik itu semua, keluarga adalah sumber kekuatan. Dari ayah yang menjadi panutan sehingga peran mereka sendiri sebagai suami atau ayah, keluarga selalu menjadi salah satu prioritas utama. Kita akan lebih menggali bagaimana pria memandang peran mereka dalam keluarga dan apa yang mereka harapkan di hubungan keluarga. Di tengah segala hiruk pikuk dan tuntutan hidup, pria seringkali merasa dirinya harus menjadi segala pelindung, pencari nafkah, pemimpin, atau bahkan problem solve yang selalu punya jawaban. Tapi di balik semua peran itu, ada satu hal yang jadi tujuan utama mereka, yaitu pulang. Dan pulang di sini bukan cuma soal tempat fisik, tapi juga soal rasa, dan keluarga adalah rumah sejati itu. Keluarga adalah tempat di mana pria bisa menemukan sebuah beban. Di sana dia nggak perlu jadi orang lain. Dia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus selalu kuat, tanpa harus selalu benar. Keluarga adalah tempat di mana dia bisa tertawa lepas, berbagi cerita, atau bahkan menangis tanpa rasa malu. Namun untuk benar-benar menjadi keluarga sebagai tempat pulang, pria juga harus berusaha. Bukan cuma soal memberikan materi, tapi juga memberi waktu, perhatian, dan cinta. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak-anak, membantu pasangan di rumah, atau bahkan sekedar duduk bersama tanpa gadget di tangan. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat rumah merasa lebih hidup. Keluarga juga adalah tempat di mana pria belajar banyak hal tentang cinta tanpa syarat. Di sana dia bukan hanya pelindung, tapi juga bagian dari sesuatu yang lebih. Sebuah tempat di mana bisa menemukan kekuatan baru setiap kali dia merasa lelah. Karena pada akhirnya, sehebat apapun pencapaian seorang pria di luar sana, rumah ada tempat dia kembali menjadi manusia. Tempat dia menemukan arti dari semua perjuangan. Tempat dia merasa lengkap. Tempat dia akhirnya benar-benar pulang. Masa depan atau mimpi dan rencana yang tak pernah habis. Jika kita bertanya pada pria tentang masa depan, mereka mungkin akan memberi jawaban standar, tapi di balik itu ada mimpi besar dan rencana yang sedang mereka susun. Pria adalah pemimpi, meski kadang mereka menyembunyikan di balik sikap yang realistis. Masa depan adalah sesuatu yang selalu ada di kepala pria. Apa yang mereka inginkan, apa ketakutan terbesar mereka, dan kita akan membahas untuk bisa mengungkap itu semua. Oke, lanjut. Bagi seorang pria, masa depan itu seperti cakrawala yang selalu memanggil. Tidak peduli seberapa jauh langkah yang sudah diambil, selalu ada rasa penasaran tentang apa yang ada di depan. Mimpi dan rencana adalah bahan bakar utama dalam perjalanan, dan pikiran mereka seringkali dipenuhi oleh keduanya. Mimpi seorang pria bisa sangat beragam. Ada yang bermimpi memiliki rumah sederhana di pinggir pantai, menjalani hidup damai dengan keluarga. Ada juga yang ingin mendirikan bisnis besar yang memberikan dampak bagi banyak orang. Tapi apapun bentuknya, mimpi adalah tanda bahwa mereka terus berharap, terus percaya bahwa hal-hal baik akan selalu datang. Rencana di sisi lain adalah kompas. Ketika mimpi adalah gambaran besar, rencana adalah langkah-langkah kecil yang membawa ke arah sana. Pria seringkali memberikan banyak detail, bagaimana cara mencapai, siapa yang harus diajak kerjasama, dan apa yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan. Namun tidak jarang juga mereka terjebak dalam overthinking, merasa harus selalu punya jawaban atas semua pertanyaan. Tapi nih ya, yang lebih menarik, mimpi dan rencana ini seringkali tidak hanya untuk dirinya. Banyak pria bermimpi untuk orang-orang yang mereka sayangi. Mereka ingin anak-anaknya punya pendidikan yang terbaik, ingin pasangan yang merasa dihargai, dan ingin keluarganya hidup nyaman. Ini adalah bukti bahwa di balik semua ambisi ada cinta yang mendalam. Namun, ada kalanya mimpi dan rencana terasa
terasa seperti sangat beban loh. Ketika target belum tercapai atau ketika rencana berjalan tidak sesuai dengan harapan, pria juga bisa merasa gagal. Ini pentingnya fleksibilitas. Mimpi tidak harus berubah, tapi jalannya bisa saja berliku. Yang penting adalah terus melangkah meski perlahan. Pada akhirnya mimpi dan rencana adalah bukti bahwa pria selalu ingin berkembang. Mereka tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Dan meski jalan yang ditempuh kadang sulit, mimpi itu adalah alasan mereka terus bangkit setiap kali terjatuh. Karena bagi pria, masa depan bukanlah sekedar tempat yang sangat dituju. Itu adalah perjalanan yang dijalani dengan penuh harapan, keberanian, dan cinta. Oke, terima kasih guys sudah terus menyaksikan video gua yang kadang gue juga ngaco untuk bisa, tapi penting untuk apa yang gue ucapin tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, terutama pria ya, dan untuk wanita-wanita di sebelah sana bisa lebih mengerti tentang prianya masing-masing. Di judul isi kepala pria ini mungkin bisa terjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah terjawab ya. Oke, thank you udah menyaksikan vlog gua hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bantu juga akun ini agar terus berkembang. Love you all.